Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Tika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang wanita bernama Jessica Duran atau yang sering dipanggil Jessica, dia adalah wanita yang tidak punya apa-apa. Jessica lahir dari ibu yang tidak menginginkan anak dan keluarganya pun tidak ada yang menjaganya. Jessica sejak kecil terbiasa hidup di jalanan, bahkan Jessica sering meminta makanan pada orang di jalan karena dia tidak punya uang untuk membelinya. Karena sulitnya kehidupan yang dia jalani, Jessica pun memutuskan untuk putus sekolah dan memilih untuk bekerja. Di saat Jessica berusia 13 tahun, dia memilih untuk menjual dirinya dan dari situ Jessica mulai mengenal obat-obatan. Kehidupan Jessica memang berubah dari jalanan kini ke bar-bar mewah untuk mencari seorang klien. Di saat Jessica berusia 20 tahun, dia hamil anak pertamanya dan setelah anak itu lahir, Jessica tidak bisa membesarkan bayi tersebut. Jessica memutuskan untuk menyerahkan bayi tersebut kepada orang tua pria yang sudah menghamilinya. Setahun kemudian, Jessica mengenal seorang pria bernama Christian di sebuah bar dan Christian juga pengguna obat-obatan. Dan 3 tahun setelah mereka bertemu, Jessica pun hamil anak kedua. Di saat Jessica mengandung 7 bulan, Christian ditangkap polisi karena dia mencoba melakukan tindakan pembunuhan. Setelah bayi itu lahir, Jessica juga tidak bisa mengurus bayi tersebut, maka orang tua Christian mengambil bayi Jessica dari rumah sakit dan mereka mengurus bayi tersebut. Walaupun Christian di penjara, namun hubungan mereka masih terjalin baik hingga suatu hari ketika Christian mendapat besukan private, Jessica pun datang ke penjara untuk menemui Christian dan setelah hari itu Jessica hamil anak ketiganya. Kelahiran anak ketiganya ini, Jessica memutuskan untuk mengurusnya sendiri dan di sana Jessica melahirkan seorang anak perempuan yang dia beri nama Allison. Jessica berusaha menjadi ibu yang baik namun kondisinya sangat sulit karena saat itu Jessica tidak lagi bekerja seperti dulu. Jessica menjadi gelandangan dan hidup di jalan bersama dengan bayi kecilnya dan Allison saat itu diserang penyakit kudis yang sangat parah. Di jalanan Jessica bertemu dengan seseorang yang menawarkan untuk dia tinggal bersamanya dan di rumah itu Jessica dapat merawat anaknya. Bahkan orang yang membantu Jessica itu membawa Allison kecil ke dokter untuk mengobati penyakit kudisnya. Jessica saat itu memilih untuk kembali ke bar dan mencari klien di luar untuk membutuhi kebutuhan anaknya. Setelah mendapat uang yang cukup, Jessica mencari seorang wanita untuk menjaga Allison dan juga menyewa rumah sendiri. Di tempat kerja, Jessica bertemu dengan seorang pria yang bernama Dick Bursam yang saat itu dia berusia 54 tahun dan saat itu Jessica berusia 35 tahun. Dick berasal dari Amerika Utara yang sudah berulang kali mengunjungi Costa Rica, namun kali itu saat dia bertemu dengan Jessica, dia pun langsung jatuh cinta. Dick akhirnya menyewa sebuah apartemen untuk dia tinggal bersama dengan Jessica dan juga anaknya Allison. Tidak lama mereka tinggal di apartemen itu, Jessica dan Dirk akhirnya diusir dari tempat tersebut karena tetangganya melaporkan ke polisi bahwa Allison sering menangis dan terkunci sendirian di apartemen itu. Setelah mereka diusir dari apartemen tersebut, mereka pun pindah ke sebuah rumah yang ada di kota Mata Palo. Di rumah itu, Jessica melahirkan 4 orang anak dari Dick, dan Dick juga mengadopsi Allison sebagai anaknya. Menurut orang-orang, Dick adalah tipe pria yang pekerja keras dan juga sangat menyayangi anak-anaknya. Dick akan pergi ke sekolah, dia akan menemani anaknya les menari, dan juga menghabiskan waktu luangnya untuk bermain dengan mereka. Jessica pun sangat bahagia walaupun jarak usia mereka 19 tahun. Jessica sering meminta izin kepada Dick untuk mengunjungi rumah ibunya, namun sebenarnya Jessica akan pergi bersama dengan teman-temannya dan di sana dia menggunakan obat-obatan.
Jessica karena sudah punya pekerjaan dan memiliki kehidupan yang normal, orang tua Christian meminta kepada hakim untuk Jessica membantu keuangan mereka untuk membesarkan anaknya. Jessica pun diharuskan untuk mengirimkan uang untuk anak tersebut setiap bulannya, namun Jessica sepertinya tidak mempedulikan hal tersebut. Karena Jessica tidak mengirimkan uang pada tahun 2015, akhirnya polisi menangkapnya dan Jessica pun mendekam di penjara selama beberapa bulan. Selama Jessica di penjara, Dick menjaga semua anak-anaknya di rumah tanpa ada suatu masalah. Dick justru sangat takut jika pihak pemerintah akan mengambil keempat anaknya karena mereka tidak percaya jika dia bisa mengurus mereka dengan baik. Di sisi lain, Jessica yang sedang mendekam di penjara, di sana dia mengenal seorang pria yang bernama Michael Andrian Salmairo Silva. Tidak ada informasi bagaimana Jessica mengenal pria tersebut, namun yang pasti, saat Jessica keluar dari penjara, dia sudah dalam keadaan berbadan dua. Jessica pulang ke rumah dalam keadaan perut besar dan juga membawa Michael untuk dia kenalkan pada suami dan keempat anaknya. Jessica jatuh cinta kepada Michael karena ternyata Michael juga pengguna obat-obatan yang dimana Jessica kini tidak perlu beli lagi untuk menikmatinya karena Michael akan membawanya pulang ke rumah. Jessica sama sekali tidak peduli dengan Dick yang sedang mengurus keempat anaknya di rumah dan Jessica kini hanya ingin hidup dan dekat bersama dengan Michael. Dick karena dia sudah berusia 54 tahun, dia pun memilih untuk mengalah dan membiarkan Jessica menjalani hidupnya seperti apa yang dia mau. Dick di sana hanya ingin melindungi keempat anaknya dan memastikan bahwa Michael tidak akan menyentuh mereka. Bahkan setelah Jessica melahirkan anak dari Michael, Dicklah yang mengurus bayi tersebut. Pada tanggal 16 Februari di tahun 2016, pada pukul 8.40 pagi, pihak kesehatan lokal mendatangi rumah keluarga Jessica. Petugas itu mendatangi rumah Jessica untuk melihat kesehatan anak Jessica yang paling kecil karena pihak pemerintah tahu bahwa Jessica pengguna obat-obatan dan mereka sangat takut jika Jessica akan menyakiti anak tersebut. Ketika petugas itu masuk ke area rumah Jessica, dia bertemu dengan seorang peternak yang sedang mengambil susu sapi. Petugas itu menanyakan kenapa keadaan rumah Jessica sangat sepi sekali. Peternak itu menjawab bahwa keluarga Jessica selalu ada di rumah dan anak-anak itu juga sering bermain di area sekitar rumah. Kedua pria itu pun berjalan mendekati rumah Jessica dan di sana mereka mendengar suara tangisan anak yang lirih dari dalam rumah tersebut. Setelah mereka memanggil-manggil anggota keluarga di rumah itu, namun tidak ada jawaban, petugas kesehatan itu langsung menghubungi pihak kepolisian. Beberapa menit kemudian, polisi pun datang ke rumah Jessica dan di sana mereka berusaha untuk memanggil orang yang ada di dalam rumah tersebut dan karena tidak ada jawaban, mereka pun melempar batu ke atas genteng. Namun yang mereka dengar hanya suara tangisan dari anak kecil. Polisi pun tidak akan menunggu lama lagi dan kini mereka melihat dari jendela luar dan di sana mereka melihat ada anak perempuan yang sedang menangis di lantai dengan baju yang sangat kotor. Polisi satunya melihat dari jendela lain dan di sana dia melihat banyak lalat dan setelah mereka perhatikan lebih detail, ternyata baju anak yang menangis itu kotor oleh cairan merah. Polisi pun segera mendobrak pintu depan dan masuk ke dalam rumah dan polisi menduga jika pelaku kemungkinan masih ada di dalam rumah tersebut dan mereka pun harus berjaga-jaga. Mereka segera mendekati tubuh anak kecil yang menangis itu dan ternyata anak itu bernama Nicole yang masih berusia 4 tahun. Nicole saat itu sedang terluka parah dan setelah anak itu melihat polisi, dia mengatakan bahwa dia sangat kehausan dan dia pun meminta air kepada polisi. Di dekat tubuh anak itu terdapat seorang pria dewasa yang sudah tidak dapat dikenali lagi. Ternyata korban kedua adalah Dick Bursam yang saat itu berusia 57 tahun. Di atas kamar tidur tertutup selimut terdapat jasad Jessica yang berusia 38 tahun dan anaknya Chantal yang berusia 6 tahun. Jasad mereka itu ditemukan penuh dengan cairan merah.
Di belakang bagian rumah itu ada salah satu kamar dan dari sana mereka mendengar suara bayi yang sedang menangis. Ternyata di sana ada bayi Shirley yang masih berusia 6 bulan berada di atas kamar tidur. Bayi Shirley dalam kondisi tidak terluka, namun dia sepertinya sangat kelaparan dan kehausan. Di kamar mandi itu mereka temukan jasad Allison yang berusia 12 tahun dan dia dalam keadaan tidak memakai celana dan juga mendapat luka di sekujur tubuhnya. Dari atas kamar tidur anak terdapat ceceran cairan merah menuju ke jasad Jack, yaitu anak Jessica yang berusia 8 tahun. Polisi menemukan 7 orang di rumah itu dan 5 di antara mereka dinyatakan meninggal di tempat. Nicole yang menangis meminta air setelah dia diberi air minum oleh polisi. Dia berusaha untuk berdiri, namun keadaannya sangat lemas. Nicole selain shock, dia juga mendapat luka di bagian kepala, perut dan juga lengannya. Sedang bayi Shirley yang berusia 6 bulan, dia dalam keadaan kehabisan cairan karena selama 48 jam dia tanpa minum dan juga tanpa makan. Jasad mereka ditemukan pada hari Selasa tanggal 16 Februari di tahun 2016, namun dari luka yang ada di tubuh korban, pembantaian tersebut dilakukan pada tanggal 14 Februari, 2 hari sebelum mereka ditemukan. Setelah kejadian hari itu, polisi mencari pelaku dari pembantaian di rumah tersebut. Terdapat laporan jika Jessica beberapa bulan sebelum kejadian itu, dia pernah melaporkan ke polisi bahwa dia menerima kekerasan fisik dari kekasihnya Michael yang saat itu dia berusia 24 tahun. Polisi juga menemukan rekaman kamera CCTV yang berjarak 700 meter dari rumah korban dan di sana terdapat gambar Michael yang sedang membeli bir dan rokok setelah malam kejadian. Mereka menduga bahwa Michael adalah pelaku dari apa yang terjadi di rumah Jessica dan ternyata Michael adalah penduduk asli negara Nicaragua yang tinggal di Costa Rica untuk bekerja. Polisi mendapat surat penangkapan internasional terhadap Michael dan akan dilakukan ekstradisi. Keluarga Michael di Nicaragua menghubungi polisi dan melaporkan untuk segera menangkap anaknya. Michael mengatakan kepada mereka jika dia telah membantai keluarga Jessica karena dia merasa cemburu dengan kebersamaan keluarga itu. Ayah Michael juga menjelaskan bahwa anaknya saat melakukan kejahatannya itu, dia sedang di bawah pengaruh obat-obatan dan kini menurut ayahnya Michael sangat menyesal. Polisi di hari kedua setelah penemuan jasad korban, mereka berhasil menangkap Michael, namun Michael sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan, seperti apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Di sana Michael sangat bangga dan juga bersikap sangat arogan ketika bertatapan dengan pihak kepolisian. Pada tanggal 30 Maret, kasus tersebut dibawa ke pengadilan internasional di negara Nicaragua yang juga dihadiri oleh pihak dari Costa Rica. Nicole yang saat kejadian dia berusia 4 tahun dan saat itu dia masih berada di rumah sakit karena dia harus menjalani perawatan. Dia menjadi saksi di pengadilan itu dengan siaran langsung dan didampingi oleh seorang pengacara dan juga psikolog. Nicole di sana mengatakan bahwa pelaku pembantaian di rumahnya yang merenggut kedua orang tuanya juga saudara-saudaranya adalah Michael. Ternyata pihak pemerintah di negara Nicaragua tidak mengizinkan napinya dibawa ke persidangan di negara lain, maka persidangan kasus tersebut akan dilakukan di sana hingga selesai. Dan pihak dari Costa Rica pun mengirim semua dokumen bukti kejahatan Michael di Costa Rica. Pada tanggal 19 April di tahun 2016, jaksa penuntut mengatakan bahwa Michael adalah pelaku kekerasan seksual, pelaku pembunuhan, dan juga meletakkan bayi dalam kondisi yang sangat berbahaya. Menurut pengakuan Michael, malam itu dia melihat Jessica sedang tidur di atas ranjang bersama dengan Chantal yang masih berusia 6 tahun. Michael di sana tiba-tiba marah karena cemburu dengan keadaan tersebut dan langsung memukul Jessica di bahu dan juga area dadanya. Dan di sana Jessica langsung terpingsan. Chantal anaknya yang melihat ibunya tidak sadarkan diri, dia pun memeluk erat ibunya dan memanggilnya untuk bangun kembali. Chantal berusaha melindungi ibunya dari Michael,
Dan saat itu, Michael memberikan pukulan sebanyak 5 kali pada Chantal dan Chantal pun tidak sadarkan diri. Dick mendengar jeritan Chantal dari kamar dan dia pun langsung mengambil pisau dari dapur untuk melakukan perlawanan. Namun Michael berbadan lebih kuat dan Michael melumpuhkan Dick dengan pukulan 8 kali di bagian kepala korban. Setelah Dick tidak sadarkan diri, Michael mengambil pisau di tangan Dick dan dia memberikan 19 kali tusukan di sekujur tubuh korban. Michael kini mencari Jack yang berusia 8 tahun di kamarnya dan Jack saat itu bersembunyi di kamar mandi. Di sana Michael memberikan 3 tusukan di bagian punggung dan 7 tusukan di bagian dada hingga menusuk ke jantung dan paru-paru korban. Michael kini mencari anak Jessica yang paling besar yaitu Allison dan dia menemukan Allison di kamarnya. Di sana Michael menusuk Allison sebanyak 3 kali di bagian punggung dan sebelum korban merenggang nyawa, Michael memperkosa anak tersebut. Setelah puas melakukan apa yang dia mau pada tubuh korban, Michael memukul kepala korban sebanyak 10 kali dan memberikan 5 tusukan lagi di bagian dada. Korban saat itu masih bernafas dan dia seret korban ke kamar mandi untuk membasuh cairan merahnya. Lalu dia meletakkan korban di sana. Michael juga mencari Nicole yang berusia 4 tahun dan Nicole saat itu bersembunyi di belakang pintu salah satu kamar. Michael setelah menemukan Nicole, dia pun mengambil tubuh mungil itu dan langsung melemparkannya ke tembok. Setelah korban jatuh ke lantai, dia memukulnya di bagian kepala dan dada dan Michael juga menusuk korban di bagian lengannya. Nicole tidak sadarkan diri di sana dan Michael mengira jika korban sudah meninggal dunia. Sedang bayi yang berusia 6 bulan itu tidak mendapat luka karena Michael tahu bahwa bayi itu adalah anak kandungnya. Pada tanggal 6 Juli di tahun 2018, Michael mendapat hukuman. Di sana hakim menyatakan 25 tahun penjara untuk pembunuhan terhadap Jessica, 30 tahun untuk pembunuhan Dick, 15 tahun untuk pemerkosaan Allison, dan 30 tahun untuk pembunuhannya, 30 tahun untuk pembunuhan kepada Jack, 30 tahun untuk pembunuhan kepada Chantal, dan 20 tahun untuk percobaan pembunuhan terhadap Nicole, dan 3 tahun penjara untuk baby Shirley karena Michael membiarkannya di sana. Jumlah hukuman yang dibacakan oleh hakim kepada Michael selama 183 tahun penjara. Namun karena di negara Nicaragua hukuman maksimalnya adalah 30 tahun penjara, maka Michael hanya akan mendekam selama 30 tahun penjara atas semua apa yang dia lakukan. Michael akan mendapat pembebasan bersyarat setelah dia berusia 55 tahun. Setelah kejadian tersebut, orang tua Jessica melakukan acara pemakaman terhadap anak dan juga cucu-cucunya. Namun ketika pihak embasi Amerika mencari keluarga Dick, mereka tidak menemukan satupun anggota keluarganya. Ibu Jessica memutuskan untuk mengubur Dick di dekat Jessica dan juga di dekat anak-anaknya. Ibu Jessica juga meminta kepada pemerintah untuk memberikan hak asuh Shirley dan Nicole untuk dia besarkan di rumahnya. Namun pemerintah tidak mengizinkan hal tersebut karena mereka khawatir jika ibu Jessica tidak dapat mengurus mereka. Nicole yang mendapat luka di bagian kepalanya membuatnya hampir separuh tubuhnya dalam keadaan paralyzed dan dia harus mendapat perawatan selama 3 bulan di rumah sakit. Pada tahun 2018, akhirnya pihak perlindungan anak memutuskan bahwa kedua anak itu harus diberikan kepada 2 keluarga adopsi dan dalam kondisi yang terpisah. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.